Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gigi Praetno, perwakilan dari kelompok 9, ingin menjelaskan tentang hak asasi manusia atau sering kita sebut dengan HAM. Yang pertama adalah pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta atau hak-hak yang bersifat kodrati. Oleh karena itu, tidak ada kekuasaan apapun yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia memiliki atau dimiliki oleh manusia telah dideklarasikan oleh ajaran Islam jauh sebelum masyarakat Barat mengenalnya. Melalui berbagai ayat Al-Quran misalnya, manusia tidak dibedakan berdasarkan warna kulitnya, rasnya, dan tingkat sosialnya. Allah menjamin dan memberikan kebebasan kepada manusia untuk hidup dan merasakan kenikmatan dari kehidupannya, bekerja dan menikmati dari hasil usahanya, memilih agama yang diyakininya. Selanjutnya, hak asasi manusia dan sejarahnya. Menurut ajaran Islam, manusia tidak hanya menjadi objek, tetapi sekaligus menjadi subjek terciptanya keselamatan dan kedamaian itu. Oleh karena itu, setiap muslim dituntut untuk berpertanggungjawaban atas keselamatan diri dan lingkungannya. Seorang muslim harus dapat memberikan rasa aman bagi orang lain, baik dari ucapan maupun tindak tanduknya. Berdasarkan ini, maka penghargaan tertinggi kepada manusia dan kemanusiaan menjadi perhatian yang paling utama dari dan prinsipil di dalam Islam. Penghargaan yang tidak dibatasi oleh kesukuan, ras, warna kulit, kebangsaan, dan agama. Misalnya, nilai perasaan, persaudaraan, dan kemerdekaan merupakan nilai-nilai universal Islam yang berlaku pula untuk seluruh umat manusia di jagat raya ini. Hal ini tercermin dari penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kitab suci Al-Quran, yang artinya, sesungguhnya kami telah memuliakan Bani Adam atau manusia, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran Surat Al-Isra ayat ke-70. Yang ketiga yaitu latar belakang pemikiran tentang hak asasi manusia. Manusia pada dasarnya berasal dari satu ayah dan satu ibu, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, membentuk aneka ragam suku dan bangsa serta bahasa dan warna kulit yang berbeda-beda. Karena itu, manusia menurut pandangan Islam adalah umat yang satu, ummatun wahidatun. Dari ajaran dasar persaudaraan tersebut, persamaan dan kebebasan ini timbul manusia yang lain, seperti kebebasan dari kekurangan, rasa takut, menyalurkan pendapat, bergerak, kebebasan dari penganiayaan dan sisaan. Hal ini mencakup semua sisi dari apa yang disebut hak manusia, seperti hak hidup, hak memiliki harta, hak berpikir, hak berbicara, dan hak mengeluarkan pendapat, hak mendapat pekerjaan, hak memperoleh pendidikan, dan hak memperoleh keadilan, hak berkeluarga, dan hak diperlakukan sebagai manusia yang terhormat atau mulia, dan sebagainya. Keempat, hak dalam pandangan Islam dan Barat. HAM Barat bersifat anteroposentris. Segala sesuatu berpusat pada manusia dan menempatkan manusia sebagai tolak ukur dari segala sesuatu. HAM Islam bersifat teosentris. Segala sesuatu berpusat kepada Allah, dan konsep demokrasi modern. Dalam konsep demokrasi modern, kedaulatan rakyat
merupakan inti dari demokrasi, dan sedangkan demokrasi Islam meyakini bahwa kedaulatan Allah lah yang menjadi inti dari demokrasi. Selanjutnya, perspektif Islam tentang hak asasi manusia. Yang pertama, HAM sebagai tuntunan fitrah manusia. Manusia memikul beban serta tanggung jawab sebagai individu di hadapan Tuhannya kelak, tanpa kemungkinan untuk mendeklarasikan kepada pribadi lain. Punya pertanggungjawaban yang dituntut dari seorang haruslah didahului oleh kebebasan memilih. Tanpa adanya kebebasan itu, lantas dituntut dari kepadanya bertanggungjawaban adalah suatu kezaliman dan ketidakadilan. Yang jelas, hal itu bertentangan sekali dengan sifat Allah yang Maha Adil. Berkaitan dengan penggunaan hak-hak individu itu, yang mempunyai hak dianggap menyalahgunakan haknya apabila pertama, dengan perbuatannya dapat merugikan orang lain. Yang kedua, perbuatannya itu tidak menghasilkan manfaat bagi dirinya, sebaliknya menimbulkan kerugian baginya. Yang ketiga, perbuatannya itu menimbulkan bencana umum bagi masyarakat. Yang kedua, perimbangan antara hak-hak individu dan masyarakat. Untuk menjaga keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat, di dalam Islam tidak dikenal adanya kepemilikan mutlak pada manusia. Hal ini ditegaskan oleh firman-firman Allah yang antara lain yaitu, yang pertama, ketahuilah bahwa milik Allah lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Quran Surat Yunus Surat 10 ayat ke-15. Yang kedua, dan dialah yang menciptakan bagimu semua yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat ke-29. Yang ketiga, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah dikaruniakannya kepadamu. Quran Surat An-Nur Surat ke-24 ayat ke-33. Di dalam harta mereka tersedia bagian tertentu bagi orang-orang miskin yang meminta dan tidak punya. Quran Surat Al-Ma'arij Quran Surat ke-70 ayat ke-25 dan 24. Yang kelima, dasar-dasar HAM dalam Al-Quran. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Al-Quran menegaskan, dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyalurkan kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari munkar, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-Imran Surat ketiga ayat ke-104. Yang selanjutnya, hendaklah kamu saling berpesan kepada kebenaran dan saling berpesan dengan penuh kesabaran. Quran Surat Al-Asyr Surat ke-103 ayat ketiga. Selanjutnya, berikanlah berita gembira kepada hambaku yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Quran Surat Az-Zumar Surat ke-37 Surat ke-39 ayat ke-17 dan sampai 18. Selanjutnya, hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan sosial. Sehubungan dengan HAM, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama di dalam Al-Quran menyebabkan sebagai berikut. Dialah orang yang menjadikan segala yang ada di bumi ini
untuk kamu. Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-29. Ayat ini menjadi dasar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari apa-apa yang sudah disiapkan oleh Allah di permukaan bumi ini. Selanjutnya adalah hak kebebasan memilih agama. Sehubungan dengan kebebasan memilih agama dan kepercayaan, Al-Quran menyebutkan antara lain, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada Tuhan dan berfirman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah surat ke-22 ayat ke-256. Yang kedua, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin berfirman, hendaklah ia beriman. Hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat ke-29. Dan yang ketiga, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat ke-99. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya adalah HAM atau hak asasi manusia adalah hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia ada di dalam kandungan. Yang kedua, HAM atau hak asasi manusia dalam Islam didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh individu dan kewajiban bagi negara dan individu tersebut untuk menjaganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.